Pelatih yang luar biasa, pelatih yang sudah mencetak atlet berbanyak emas ya. Jadi mari kita sambut Coach Ade. Halo Coach, apa kabar? Alhamdulillah baik, Coach. Jadi Coach Ade, nama panjangnya Ade Aditya Adrian. Betul. Jadi Coach Ade adalah seorang pelatih para tenis meja yang sudah banyak meraih, mencetak atlet-atlet di emas di Peparnas dan juga tahun ini sebagai tuan rumah Peparnas juga ya. Perjalanan saya itu awalnya itu mulai dari panti asuhan dulu sebetulnya. Panti asuhan. Iya, saya. Oke. Luar biasa Mas antusiasnya. Iya. Jadi yang saya lihat itu semangat teman-teman disabilitas ini walaupun mereka memiliki kekurangan, tapi mereka mau mengembangkan apa yang ada dalam diri mereka itu. Itu yang menjadi semangat saya untuk gue yakin gue bisa gitu. Kita di sini sebagai para pelatih siap untuk menjadi wadah teman-teman dan siap juga untuk membawa teman-teman berprestasi. Jakarta bersinar, wadah mimpi kita, atlet disabilitas harapan bangsa. FTC DKI Jakarta, kebanggaan kita. Burung camar terbang tinggi, Cakep, mengikuti arah angin yang setia. cakep. Pelatih NPCI DKI membangun strategi agar atlet disabilitas siap bersaing di setiap area. Luar biasa. Kembali lagi di podcast Sang Pendobrak, podcastnya National Paralympic Committee of Indonesia, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan pelatih yang luar biasa, pelatih yang sudah mencetak atlet berbanyak emas ya. Jadi mari kita sambut Coach Ade. Halo Coach, apa kabar? Alhamdulillah baik, Coach. Jadi Coach Ade, nama panjangnya Ade Aditya Adrian. Betul. Mari kita sambut dengan meriah dulu, teman-teman. Coach Ade, ini dari tempat latihan atau dari rumah? Saya dari tempat latihan dulu kebetulan. Oke, dari tempat latihan ya. Ya, dari tempat latihan. Jadi Coach Ade adalah seorang pelatih para tenis meja yang sudah banyak meraih, mencetak atlet-atlet di emas di Peparnas dan juga tahun ini sebagai tuan rumah Peparnas juga ya. Luar biasa nih Coach Ade. Jadi boleh tolong ceritakan perjalanan Coach Ade hingga akhirnya menjadi pelatih tenis meja tunanetra. Perjalanan ya, Mas. Iya. Perjalanan saya itu awalnya itu mulai dari panti asuhan dulu sebetulnya. Panti asuhan. Iya. Saya itu jalan pertama kali ke panti asuhan yang ada di Cawang. Itu saya dikenalkan oleh senior saya, Bang Iqbal, untuk yuk dek, coba dulu nih. Kebetulan kita butuh pelatih buat tenis meja tunanetra. Coba dulu lah. Barangkali kedepannya bisa mendapatkan peluang yang bagus gitu loh di sini, karena kan saya juga memang dari tenis meja ya Mas. Iya. Memang mulai dari tenis meja, menurut saya nih wah menarik sekali nih. Menarik sekali. Akhirnya saya coba pertama kali itu di panti asuhan di Cawang, walaupun sebetulnya saya kagetnya tuh pertama mejanya ternyata sudah berubah. Karena pada tahun 2016 itu saya pernah diundang untuk menjadi wasit di Peparpeda itu di Jakarta. Itu kebetulan saya membantu juga untuk mempersiapkan segala macam. Nah itu mejanya masih sama, yang beda hanya posisi netnya yang di atas. Begitu saya datang ke panti, wow, ternyata sudah berbeda nih. Otomatis ini yang menjadi acuan saya. Yuk dek, belajar. Intinya saya itu terjun ini untuk belajar dulu sih Mas. Untuk belajar, betul. Pertama kali itu mulai dari perjalanan saya tuh mulai dari panti asuhan itu. Panti asuhan 2022 Iya, ya. Itu pada saat masih COVID itu di bulan Januari. Itu saya coba
Dan Pantai itu. sebelum menjadi pelatih di tahun 2022 sempat menjadi wasit ya. Betul. Dan itu perbedaannya beda sekali ya. Wah, luar biasa Luar Mas biasa bedanya. ya. Iya, walaupun kelihatannya simpel ya perbedaan meja. Ternyata dari cara bermainnya pun itu ternyata udah pasti Oke, beda gitu. berarti awal mulanya tuh backgroundnya kan awalnya atlet ya. Betul. Atlet terus akhirnya main ke panti dan mencari pengalaman atau belajar. Belajar, Ya. betul. Terus apa sih yang membuat coach tertarik dan ingin berkontribusi di dunia olahraga disabilitas khususnya tenis meja? Antusias. Antusias. Iya. Ternyata begitu saya datang untuk pertama kali ke panti itu, walaupun mereka belum kenal saya, Mas, Iya. antusias mereka itu untuk mengikuti kegiatan. Oh. Awalnya itu hanya untuk mengikuti kegiatan sebetulnya. Itu luar biasa dan itu adalah pukulan pertama Iya. untuk saya yang memang saya ingin bercita-cita untuk menjadi seorang pelatih. Itu udah menjadi satu pukulan pertama untuk saya. Oke. Luar biasa Mas antusiasnya. Iya. Jadi yang saya lihat itu semangat teman-teman disabilitas ini walaupun mereka memiliki kekurangan, tapi mereka mau mengembangkan apa yang ada dalam diri mereka itu. Itu yang menjadi semangat saya untuk gue yakin gue bisa gitu. Oke, Itu iya. yang pertama kali. Jadi banget. karena antusiasnya dari si atlet ya, Betul. itu yang membuat coach tertarik untuk berkontribusi di latihan di pelatih disabilitas ini. Betul, ya. Mas. Oke, dan saya juga ini atas requestan dari teman-teman juga nih Coach Ade nih. Jadi Terima kasih nih udah sama-sama. Jadi sebelumnya kan kita sudah undang atletnya Coach Ade, Mbak Anissa, Anissa. yang udah hat trick dia. Mas 2022, 2023, 2024, 2025. Dan ketika saya tanya siapa orang yang paling berpengaruh gitu dalam hidupnya Anissa, dan salah satunya adalah Mas Ade, Coach Ade. Alhamdulillah. Jadi kita undang Coach Ade di sini, kita bakal kulik gimana tips-tipsnya. Tadi juga dikasih tahu tuh sama atlet Mas sebelumnya, katanya diajarin nimbun, smash dan sebagainya. Nah, nanti kita kulik gitu. Siap, boleh. Oke, terus apa sih tantangan terbesar dalam melatih atlet tenis meja tunanetra, Mas Ade? Tantangan terbesar ya Iya. untuk tunanetra itu karena tidak memiliki vision atau gambaran, Mas. Iya. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita memberitahu atlet ini untuk melakukan satu hal yang sesuai atau yang baik gitu, Betul. yang benar. Betul. Itu yang menjadi suatu tantangan terbesar menurut saya. Karena untuk teman-teman tunanetra ini, baik itu di teknik maupun fisik, itu sangat berpengaruh. Terutama untuk teman-teman yang low vision, kita masih mudah Mas untuk mengarahkan. Tapi teman-teman untuk yang totalnya itu kita harus benar-benar nempel. Jadi ketika kita mau kasih arahan untuk satu gerakan teknik aja supaya dia benar-benar memahami itu, prosesnya lumayan panjang Mas. Itu bisa 1 bulanan. Kalau untuk sekedar bisa mungkin bisa cepat. Tapi untuk yang supaya efisien. Nah, untuk yang efisiennya itu prosesnya panjang karena memang teman-teman ini tidak tahu acuannya untuk pukulan yang bagus itu seperti apa, melakukan teknik-teknik itu seperti apa, baik itu juga di fisik. Kadang teman-teman pun yang walaupun hari-hari latihan, kadang masih nanya juga ketika saya berikan materi latihan yang berbeda. Kak, ini gerakannya seperti ini bukan ya? Itu jadi tantangan terbesar saya dan kita harus benar-benar mendampingi secara intensif gitu loh. Kita harus benar-benar memberikan pemahaman kenapa kita harus seperti ini untuk di fisik yang sangat berbahaya, Mas. Karena kalau misalkan gerakannya tidak sesuai itu akan berakibat fatal sebetulnya untuk teman-teman tunanetra ini. Jadi itu sih yang membuat saya
gimana nih caranya Iya. membuat atlet, Hmm. tapi atlet ini terhindar dari resiko cedera itu yang luar biasa. Tantangan terbesarnya di situ terbesarnya ya. itu. Saya Agar- karena Hmm. tentunya Mas Aslam juga Iya. tahu, kita itu berharap memiliki atlet dalam jangka panjang kan. Mas? Betul, setuju. Kita harus menjaga teman-teman karena atlet kita ini adalah aset yang berharga. Gitu. Betul, aset berharga. Iya, jadi bagaimana caranya kita mendampingi teman-teman supaya dia bisa berprestasi dalam jangka waktu yang panjang. Panjang, betul. Itu yang menjadi tantangan terbesar ya. Menurut Karena- saya itu. Betul, karena banyak pelatih yang pengen instan gitu dan akhirnya banyak atlet yang cedera Ya, dan dia tidak bisa melanjutkannya lagi. Benar. Dan tantangannya Mas Ade bagaimana atlet ini bisa jangka panjang, Iya, bisa terus berprestasi dan berprogres ya Mas ya. betul sekali. Oke, tadi juga memang saya juga tanya kan ke atlet Mas Ade juga tuh, si Anissa yang sebelumnya kita podcast, dia bilang kalau itu dari suaranya Mas ya. Oh iya, betul. Mendengar. Karena teman-teman itu harus mendengarkan bola itu dari suara. Gitu. Iya. Itu lumayan susah juga, Mas. Betul. Karena dengan hanya mengandalkan satu indera ya, Mas, Iya. ya. Dan berbagai macam istilahnya dinamika ketika kita latihan, mungkin ada suara apa, suara Iya, apa. betul. Itu mengganggu sekali. Harus sebenarnya. fokus Betul. ya. Jadi membuat atlet itu jadi tidak fokus gitu loh. Oke, terus bagaimana coach mempersiapkan mental atlet sebelum bertanding di event besar? Mental ya, Mas. Iya. Wah, ini perjalanannya lumayan panjang. Panjang Mas, ya. Satu, terkait mental ini, hal yang benar-benar saya dalami itu adalah bagaimana kita memahami karakter dari setiap atlet kita. Ya. Apakah dengan cara ini kita bisa mendekati atlet kita atau tidak bisa? Itu yang benar-benar saya pelajari. Saya ini dengan anak-anak tidak ada batas, Mas. Iya. Batasan itu hanya ketika pada saat latihan. Latihan saya sebagai pelatih, di luar latihan itu saya bisa menjadi orang tua dari teman-teman, bisa menjadi kakak dari teman-teman, gitu loh. Jadi satu hal untuk mental atlet ini saya bangun dengan kepercayaan dulu. Hubungan kepercayaan antara atlet dan pelatih. Siap. Itu yang awal sekali saya buat. Karena Mas, teman-teman tunanetra ini harus memiliki kepercayaan kepada pelatih. Walaupun tidak hanya di tunanetra ya. Iya, di semua Betul. cabur. Tapi untuk teman-teman tunanetra ini itu bicaranya tidak hanya face to face seperti ini, Mas, tapi kita juga harus dari hati ke hati. Hati ke hati. Iya, jadi saya mencoba bangun kepercayaan dulu antara saya dengan anak-anak, dan saya juga setiap harinya itu selalu sebelum latihan biasanya saya menanyakan kabar, bagaimana keadaannya. Itu menurut saya jadi satu hal yang penting. Gitu. Setelah itu baru saya ingatkan proses-proses latihan sebelum-sebelumnya seperti apa, kurangnya seperti apa. Ketika teman-teman, Kak, kayaknya untuk gerakan yang ini saya susah. Nah, itu di situ saya mulai masuk. Jadi ketika saya mulai masuk ini, saya harus meyakinkan bahwasanya atlet saya itu memiliki potensi yang luar biasa. Namun terkadang atlet tunanetra itu mereka tidak sadar, dan pertanyaan tuh mereka selalu muncul pertanyaan. Iya. Apa gue bisa ya jadi atlet? Nah, itu di situ saya selalu nge-push anak-anak. Meyakinkan bahwa teman-teman itu memiliki potensinya di setiap anak tuh memiliki potensinya masing-masing. Walaupun perjalanannya itu sangat berbeda ya. Tiap anak tuh sangat berbeda. Ada yang dia
bisa dengan cepat, ada yang memang dia berproses dengan lama. Nah, untuk teman-teman yang berprosesnya sedikit lama ini, saya selalu menekankan, yuk kamu bisa kok. Iya, Kamu juga sama kok, porsi latihannya juga sama kok. betul. Kamu tuh harus yakin sama diri kamu dulu sebelum kamu melakukan. Iya. Nah, itu saya sebelum mulai latihan, saya selalu memberikan kata-kata yang membangun teman-teman Membangun, ya. supaya percaya diri ketika Iya. latihan gitu loh. Setelah selesai latihan, evaluasi itu kembali terjadi untuk supaya teman-teman mengingat bahwasanya mereka punya potensi. Betul. Itu yang utama Mas untuk membangun atlet. Membangun mental atlet ya. atlet itu diawali dengan hal-hal yang seperti itu untuk Iya. saya. Jadi kita pastinya hanya apa kabar dia, terus habis itu kondisinya, kita juga di luar latihan juga harus bisa sebagai orang tua, entah betul. kakak Iya. gitu ya. Dan juga memberikan afirmasi positif ya, Betul. agar mereka tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya. Oke Mas, minum dulu sebelum kita lebih lanjut nih. Terima kasih. Silakan. Diminum ya Mas. Ya, jadi perjuangan dari Mas Ade ini luar biasa nih. Dari banyaknya kejuaraan yang pernah Coach Ade dampingi atau ikuti, hal apa sih yang paling berkesan gitu di kejuaraan mana, Mas? Kejuaraan yang paling berkesan itu di Solo sih. Di Solo. Solo 2020. Solo itu 2024 itu menjadi suatu hal yang sangat berkesan. Satu hal untuk tunggal putra. Tunggal putra. Ya, atlet saya atas nama Ibrahim itu Iya. di tahun 2021 dia belum bisa mendapatkan apapun, bahkan untuk lolos pool pun tidak, Mas. Oh. Lolos pun tidak. Jadi 2022 itu begitu saya bertemu dengan Ibrahim ini, Iya. saya melihat potensinya seperti apa. Itu menjadi suatu pertanyaan buat saya. Kok bisa atlet sehebat ini? Bahkan untuk lolos pool pun tidak. Jadi dia tidak bisa mengeluarkan semua kemampuan. Kenapa tuh, Mas? Itu ada faktor menurut saya adalah di mental. Oh, mental. Iya, karena untuk fisiknya bagus, teknik lengkap, Iya. dan ternyata begitu saya melakukan pendekatan dengan atlet saya itu ternyata faktornya dari mental. Oh. Dan ketika di 2024, bisa nggak Iya. juara? Mau juara 3 nggak apa-apa, mau juara 2 nggak apa-apa, emas bonus buat kita. Iya, betul. Bisa Kak? Yakin nggak? Yakin. Seberapa besar yakinnya? 100%. Kak. Bener ya? Siap Kak, kata dia gitu. Yang menjadi hal yang membuat saya berkesan itu ketika bertemu dengan DIY. Yang kebetulan DIY ini jadi juara bertahan. Dan yang memang dia adalah pemain dengan defense yang sangat baik. Gitu loh. Itu untuk atlet-atlet mendapatkan poin dari dia tuh luar biasa susahnya, Mas. Iya. Gitu. Dan kita bertemu di semifinal. Itu di malam sebelum pertandingan itu, saya ngobrol dulu sama Mbak Im. Saya cuman pengen kamu itu main lepas, percaya dengan proses yang sudah 3 tahun kita bangun. Kakak ada di belakang kamu. Ketika kamu memiliki kesulitan, kamu tinggal kasih kode. Dan kita memang sudah sebelum pertandingan tuh kita sudah diskusi, gitu loh. Jadi ketika ada masalah apapun, tinggal kasih kode. Iya.
Itu di semifinal kita akhirnya berhasil mengalahkan juara bertahan dengan skor 2-1. Walaupun kita di set pertama harus tertinggal, Iya. tapi saya selalu yakin dengan atlet saya. Saya kasih arahan strateginya seperti apa, kekurangannya seperti apa untuk yang ada di lawan. Kita bangun di set kedua bagus, set ketiga kita sudah bisa lebih enjoy lagi main tuh lebih agresif lagi gitu. Jadi itu menurut saya hal yang paling berkesan. Terus kita masuk ke babak final bertemu dengan Jawa Barat. Kita masuk ke BO5. Itu datang suatu keajaiban, Mas. Dimana kita di set kelima ini posisi tertinggal 4-1. Datanglah Pak Kadis kita dengan jajarannya datang ke venue pertandingan. Itu semangat atlet saya, semangat saya itu bisa meledak. Di posisi 4-1 bisa kita membalikan keadaan dan akhirnya sampai kita menang. Wah, tepuk tangan teman-teman. Luar biasa. Jadi yang juara bertahan si Jogja ini sudah dikalahkan di semifinal, dan juga Jawa Barat ini yang tadinya posisinya tuh di bawah, terus ketika datang ke Adispora dan juga dukungan-dukungan yang lainnya, Mas membara bersama atlet Mas tadi ya. Dan akhirnya yang tadinya dia nggak juara dari tahun 2021 ya. Dan akhirnya dia mendapatkan emas untuk pertama kali. Luar biasa. Pertama. Aduh, ini merinding nih saya Mas dengarnya nih. Jadi perjuangan ya itu Mas. Perjuangan betul, perjuangan yang tidak mudah. Tidak mudah. Yang balik lagi ke poin yang sebelumnya, membangkitkan mental atlet. Itu bagaimana, dan akhirnya di sini dapatlah kesan seorang pelatih bisa membangun mental seorang atlet dan mendapatkan emas ya. Dan juga emas dari atlet-atlet tunanetra lainnya ya, seperti tadi ada Anissa juga. Anissa itu luar biasa untuk pertama kalinya di 2024 main di kelas senior. Mas, nggak ada namanya rasa takut, Mas. Anissa itu kalau bisa dibilang datang memang mentalnya udah mental juara. Kalau Anissa lebih spesial lagi dia. Sampai pelatih-pelatih dari luar pun wah, anak ajaib main. Gitu. Ketika melihat pertama kali Anissa mengikuti event senior di Solo itu, wah, anak ajaib main. Wah, itu udah menjadi siap nih kita jadi semakin wah, bisa lah jalannya. Bisa. Gitu. Betul-betul. Malah semakin yakin ya. Betul sekali, Mas. Malah semakin yakin, dan tentunya membuktikan dengan prestasi yang nyata ya Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, betul-betul. Jadi teman-teman, nah ini kita sudah datengin nih Coach Ade nih. Jadi ini Coach Ade ini pertama kali di podcast Sang Pendobrak. Betul, baru pertama kali saya. Pertama kali. Ya, biasanya cuma nonton, akhirnya wah diundang. Betul. Alhamdulillah, karena ini juga Coach Ade nih first time juga, dan juga first time di podcast Sang Pendobrak, pelatih pertama yang datang ke sini. Dan tentunya kita datangkan karena prestasi-prestasi yang luar biasa nih. Mudah-mudahan terus berlanjut ya, Mas, berkembang terus. Harus. Terus bagaimana nih cara Coach Ade membangun kedekatan dan kekompakan antara atlet dan pelatih yang ada di dalam tim? Pasti mereka punya perbedaan nih. Gimana sih caranya biar bisa merangkul dan menjadikan satu tim ini juara, tim tenis meja? Hal yang sering saya lakukan itu nongkrong bareng, Mas, sama anak-anak. Iya. Jadi anak-anak ini setiap minggu itu pasti wajib. Kak, ayo kita belum nongkrong. Tapi dalam artian nongkrong ini nongkrong yang positif. Betul. Jadi kita itu sering banget kayak makan bareng. Di satu sisi kita juga, saya sebagai pelatih harus mengevaluasi. Betul. Dan saya minta teman-teman itu untuk bersuara. Apa sih yang menjadi kendala latihan gitu loh. Dan juga
saya minta kepada teman-teman saya itu, atlet-atlet saya itu, untuk saling mengoreksi. Jadi kayak saya ngasih pandangan, karena untuk teman-teman disabilitas mungkin mereka yang lebih paham. Iya. Kadang ada satu hal yang mungkin saya tidak tahu caranya seperti apa, dan mungkin barangkali itu bisa menjadi solusi untuk Iya. teman-teman yang lainnya dalam menghadapi kesulitan dalam latihan itu. Betul. Jadi, yuk, Reza, Baim, Dehan, silakan. Gitu. Jadi, cara kami di tenis meja tunanetra ini salah satunya nongkrong bareng. Nongkrong bareng, menyatukan membahas chemistry, ya. untuk evaluasi, Iya. terus juga bisa bertukar cerita, terus juga saling mengoreksi. Itu cara kami yang paling ampuh untuk Iya. mendekatkan atau membuat teman-teman ini jauh lebih kompak lagi, Mas. Oh, Gitu. oke, siap. Karena mungkin Mas juga sebagai pelatih bisa menghitung Iya. berapa banyak atlet pelatih itu kumpul bersama, dia juga membahas terkait program latihan itu seperti apa, itu jarang banget. Jarang, betul-betul. Iya, dan saya itu terinspirasi sebetulnya dari sebuah film anime sebetulnya, Mas. Oh, Ya, menurut saya di film-film anime itu, khususnya yang di olahraga itu banyak sekali memberikan ilmu-ilmu yang secara tidak langsung bisa kita pahami sebagai pelatih. Oh, ternyata hal simpel seperti ini bisa loh kita terapkan. oh, iya, iya. Saya selalu, ternyata sembari kita nonton, kita bisa mencuri ilmu. Oh, Dan oke. ternyata alhamdulillah Iya. itu semua efektif. Realisasikan ya, Sangat efektif, Mas. sangat efektif, betul. Jadi kumpul bareng untuk Kumpul menyatukan bareng, iya. chemistry tersebut ya, Betul. menyatukan karakter. Dan karakter apa sih yang harus dimiliki oleh seorang atlet yang ingin juara gitu? Percaya diri tentunya, Mas. Percaya diri ya. Ya, terkadang atlet sehebat-hebatnya atlet, kalau dia tidak memiliki percaya diri yang bagus, yang kuat, tapi jangan sampai overconfident juga, Mas. Oke. Jangan sampai overconfidence. Kita sebagai pelatih harus bisa menahan kapan ketika atlet kita ini sudah mau melewati batas. Iya. Nah, itu percaya diri. Karena namanya di medan pertempuran, ketika kita mendengarkan satu nama besar, itu menjadi dobrakan yang luar biasa untuk atlet. Yang dialami Baim seperti itu. Iya. Dia mendengarkan, ternyata, dan kebetulan memang pada saat itu dia baru pertama kali juga terjun di kelas senior. Seperti ini. Itu jadi kacau balau lah, Mas, kalau bisa dibilang. Dari permainannya berantakan, strateginya juga berantakan. Jadi menurut saya satu hal yang harus dimiliki atlet itu adalah percaya diri. Percaya diri. Namun kita tidak boleh overconfidence. Oke. Itu fondasi awal seorang atlet. Kalau udah punya itu, Mas, ke depannya enak, jalannya enak banget. Iya. Jadi itu yang harus punya karakter atlet. Percaya diri tapi tidak overconfidence. Oke. Terus target besar apa yang sedang Coach persiapkan untuk atlet-atlet binaannya? Target besar. Apakah punya mimpi membawa atlet ke level internasional seperti Paralimpik dan Asia? Tujuan saya dengan atlet-atlet saya itu kita bisa mencapai puncak di event Paralimpik. Amin. Itu menjadi dobrakan kita, walaupun di tenis meja tunanetra ini untuk di Asia itu belum terlalu populer, Mas. Iya. Untuk di Asia itu yang sudah mengikuti event-event itu adalah Korea. Ya, baru Korea. Untuk negara-negara lain itu belum ada. Jadi untuk di event seperti yang akan diikuti oleh atlet-atlet Indonesia di Thailand itu belum ada, Mas. Oh, belum ada. Nomor tenis meja
tunanetra itu belum ada. Tunanetra belum ada di Karena memang ASEAN. dikembangkan itu di Eropa, Mas. Oh. Untuk tenis meja tunanetra itu dikembangkan di Eropa. Seperti itu. Iya. Namun tidak menutup kemungkinan saya sebagai pelatih Iya. dan juga atlet-atlet saya itu memiliki mimpi untuk bermain di level internasional. Amin. Dan titik puncaknya semoga Iya. kami dari tim DKI bisa mewakili Indonesia Amin. dan bisa mendapatkan emas. Harus emas. Harus emas. Ya. Bismillah ya. Kita doakan teman-teman semua, para penonton podcast Sang Pendobrak, agar Coach Ade dan para timnya atau atlet bisa membawa harum bangsa DKI Jakarta dan juga negara Indonesia mewakili untuk Paralimpik dan mendapatkan emas. Kita doakan bersama, semoga proses ya tentunya Proses, betul, Mas. Proses dan juga konsisten Konsisten itu yang paling susah, Mas. Konsisten. dijaga. Betul. Betul. Konsisten itu paling susah. Mudah-mudahan bisa membawa harum nama bangsa dan negara ya Mas ya. Dan Mas Ade pernah mewakili Indonesia di tenis meja Belum, Mas. belum ya, tapi harapannya ke depan ke sana kita ya. Iya, walaupun dulu saya sebagai atlet belum bisa membawa nama baik bangsa, Ya. tapi semoga di mimpi saya berikutnya, Amin. cita-cita saya sebagai pelatih, saya bisa membawa bangsa ini, khususnya di olahraga, saya mampu membawa atlet saya untuk berprestasi. Amin, amin. Kita doakan bersama, semoga bisa terwujud ya Mas ya. Amin. Apa pesan Coach Ade bagi anak muda penyandang disabilitas yang ingin memulai olahraga, Mas? Nah, ini buat para penonton nih yang belum menjadi atlet nih, Iya. pengen menjadi atlet, apa nih sarannya buat teman-teman? Halo teman-teman di luar sana, Iya. khususnya teman-teman disabilitas, kami di DKI Jakarta memiliki suatu wadah untuk teman-teman disabilitas, khususnya, ayo mari tunjukkan bakat-bakat teman-teman yang mungkin masih terpendam. Ya, teman-teman bisa hadir ke NPC DKI Jakarta untuk mencari di mana bakat terpendam teman-teman di olahraga ini. Banyak cabang di DKI yang mungkin sudah melakukan pembinaan ya Mas Iya, ya. betul. Yuk teman-teman jangan malu karena teman-teman juga memiliki potensi yang luar biasa. Teman-teman juga memiliki hak yang sama. Kita di sini sebagai para pelatih siap untuk menjadi wadah teman-teman dan siap juga untuk membawa teman-teman berprestasi. Yuk, semangat. Semangat. Jadi intinya semangat terus ya Mas ya. Semangat harus. Bagaimanapun sebagai slogan kita juga di podcast ini, keterbatasan bukan akhir dari segalanya, Nah, tapi keterbatasan adalah awal dari perjuangan, Awal dari perjuangan. untuk menuju Betul prestasi. sekali. Oke, jika Coach dapat menggambarkan nih perjalanan sebagai pelatih dalam satu kata, apa gitu dan mengapa? Mungkin bambu ya Mas. Bambu. 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 Kenapa Mas? Bambu itu adalah satu tanaman Iya. yang mana dia lambat dalam bertumbuh, namun memiliki pondasi yang sangat kuat. Iya. Sama layaknya seperti atlet, kami sebagai pelatih terjun itu tentunya membangun sebuah pondasi yang kuat terlebih dahulu agar kedepannya teman-teman ini bisa bertumbuh layaknya bambu yang mana setiap hari ini dapat bertumbuh 90 cm Mas setiap harinya. Oke. Kalau 90 cm setiap hari itu digambarkan sebagai atlet. Atlet ini akan bertumbuh setiap harinya dan dia akan bisa meraih prestasi yang luar biasa. Luar biasa. Jadi bambu itu tidak hanya sekedar tanaman, tapi juga bisa menjadi suatu filosofi untuk kita. Iya. Baik. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa teman-teman. Jadi jadilah seperti bambu ya Mas ya. Jadi. Walaupun memang progresnya tidak langsung cepat, Betul. tapi dia mempunyai pondasi yang kuat dulu ke bawah. Dan setelah pondasi tersebut terbuat, baru dia akan mengalir tumbuh dengan cepat dengan Betul sendirinya. Luar biasa teman-teman semuanya. Jadi terus
semangat ya, harus semangat, terus memberikan kontribusi yang nyata Siap. buat Indonesia khususnya kita sebagai non disabilitas, terus memberikan edukasi maupun yang disabilitas itu Betul. sangat menyentuh hati saya banget Mas, Luar sampai biasa. merinding saya. Kemarin Luar biasa. kita sudah podcast yang pertama dengan Ketua NPC DKI Jakarta, Pak Yasin Onasi, dan juga Mbak Ida, ada juga Mbak Anissa dan Mas Pendi, Mas Pendi ya, dari dari Remang ya. Renang, Betul. betul. Itu luar biasa teman-teman, dari disabilitas bisa untuk menghidupi keluarganya, bahkan bisa sampai punya sawah, mobil dan sebagainya Luar biasa ya Mas. dari hasil prestasi. Kita juga belum punya nih sawah nih, tapi atlet-atlet kita udah punya sawah Iya, ya. alhamdulillah luar banget. biasa. Jadi suatu kebanggaan gitu, suatu kebanggaan karena prestasi mereka. Dan tadi juga di episode sebelumnya Mbak Anissa berpesan kepada kita, kejarlah prestasi Mas. Karena dengan prestasi semua akan ke bawah Mas. Bonusnya ada juga luar biasa lagi. luar Mas, biasa. ya. Luar biasa. Terus Bonusnya luar biasa. bonusnya luar biasa, dan jadi itu menjadi semangat buat kita Betul. untuk terus berproses dan juga berprestasi. Oke, terima kasih banyak Mas Terima kasih Ade. Mas Alam. Ah, Diundang saya nih. Siap, sama-sama. Semoga menjadi motivasi nih buat teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, linknya ada di bawah sini ya. Di bawah sini. Ada Instagram, YouTube, dan juga tolong di komen ada saran siapa narasumber berikutnya. Betul. Dan juga pertanyaan nih. Nah, buat Boleh. para tenis meja ya, boleh ke Coach Ade juga, ada Instagramnya ya, kayak di Siap. sini ya. Oke, jadi nanti boleh tanya-tanya nih buat teman-teman disabilitas yang mau berprestasi di tenis meja, boleh. Boleh. Di para renang juga saya. Betul. Kebetulan saya juga pelatih Siap. para renang Luar biasa. NPC DKI. Alhamdulillah Mas. Jadi kita sama-sama memberikan kontribusi buat Indonesia, dan saksikan podcast kita selanjutnya di NPC DKI Jakarta. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you Mas.